Khilafah. Oh iya. Organisasi Pro-Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI muncul lagi. Kemunculannya bukannya di satu daerah aja, tapi di beberapa daerah. Ketua GP Ansor Nusa Tenggara Timur atau NTT, Adjhar Jowe, bilang HTI ini sudah terang-terangan muncul di beberapa kota. Di antaranya ada Surabaya, Palembang, Yogyakarta, dan Samarinda. HTI bahkan sudah bawa atribut bendera khilafah. Khilafah ini kan ingin mendevaluasi kedaulatan negara kita. Ini jadi perhatian serius GP Ansor NTT karena nggak mau ada konflik di daerah yang selama ini damai. Adjhar bilang kemunculan organisasi terlarang bisa jadi cara nge-pressure pemerintah apalagi pakai simbol agama, biar kesannya sah. Ini juga sinyal kuat buat negara dan seluruh masyarakat bahwa HTI belum benar-benar hilang. Jadi tolok ukurnya itu adalah kedaulatan negara. Radikal itu adalah ketika orang berusaha melaksanakan keinginannya jauh lebih cepat untuk terlaksana, dalam konteks ingin menurunkan nilai negaranya sendiri untuk dikuasai. Nah ini. Jangan sampai kita lengah. Gerakan mereka nggak bisa dianggap remeh, kata Adjhar. Ketua GP Ansor Kalimantan Barat atau Kalbar Raju ini juga angkat suara. Menurut dia, meskipun HTI udah dibubarin, bukan berarti mereka stop bergerak. Masih ada pergerakan HTI di bawah tanah yang mesti diwaspadai. GP Ansor Kalbar bakal terus setia bela Pancasila dan NKRI, bukan ngikutin ideologi khilafah yang nggak cocok di Indonesia, katanya. Ukurannya itu negara. Mereka ancaman nyata buat keutuhan bangsa, kata Raju ini. Gerakan mereka bahaya, bertentangan sama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Harus dicegah sebelum makin besar, tambahnya. Densus kemudian masuk ke ranah-ranah material ketika ada orang berusaha untuk melakukan upaya-upaya koersif terhadap kedaulatan negara. Buat yang belum tahu, Hizbut Tahrir itu organisasi politik internasional yang lahir di Yerusalem tahun 1953. Hizbut Tahrir beroperasi di banyak negara dengan London sebagai pusatnya. Hizbut Tahrir membawa ideologi khilafahisme yang anti-demokrasi dan nasionalisme. Di banyak negara mayoritas muslim, Hizbut Tahrir terlibat dalam penumbangan pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan. Hizbut Tahrir menetapkan 3 tahapan untuk meraih kekuasaan. Pertama, pembinaan dengan mengidentifikasi dan merekrut calon anggota. Kedua, berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat muslim dengan harapan mereka memberikan dukungan bagi Hizbut Tahrir. Ketiga, mengambil alih kekuasaan yang bertujuan untuk membangun jaringan pemerintah di bawah kekhilafahan baru. Di Indonesia, Hizbut Tahrir berkembang dan tumbuh di Bogor, kampus IPB sejak tahun 1980-an. Di Indonesia, Hizbut Tahrir sering melakukan unjuk kekuatan. Pada 2013, Hizbut Tahrir menggelar demo di Monas dengan melibatkan ribuan anggotanya. Pada 2015, Hizbut Tahrir menggelar rapat dan pawai akbar di Gelora Bung Karno. Pada tahun 2016, Hizbut Tahrir menggelar demo di Yogyakarta. Di setiap unjuk kekuatan itu, Hizbut Tahrir selalu membawa bendera khilafah, membentangkan spanduk khilafah solusi, dan berteriak mengganti sistem demokrasi. Pada Juli 2017, pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan mencabut status badan hukum mereka. Bila sekarang Hizbut Tahrir mulai muncul lagi, ini peringatan buat kita. Macam-macam definisinya. Tapi Densus menggunakan satu rujukan utama yang ditulis dalam kitab Al-Haqqul Mubin oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Ukurannya itu negara. Jadi kalau dia ini sepanjang masih berkutat dalam persoalan pemilu, ini dukung Anies, ini dukung Ganjar, ini dukung Prabowo dan sebagainya. Sama seperti pemilu 2014 ingin mendukung Prabowo, mendukung Jokowi, saling serang, saling kafirin sampai suami istri cerai dan sebagainya. Ini masih belum kategori radikal kalau menurut Syekh Usama Said Al-Azhari. Makanya Densus tidak masuk ke wilayah itu. Densus kemudian masuk ke ranah-ranah material ketika ada orang berusaha untuk melakukan upaya-upaya koersif terhadap kedaulatan negara. Tapi kalau masih bikin kajian di kampus-kampus, ini nggak bisa. Singapura punya Internal Security Act, Amerika punya Homeland Security Act yang bisa mencegah dini dan bisa menahan orang tanpa orang itu tahu kesalahannya apa. Yang penting berdasarkan data intelijen. Kita nggak bisa. Meskipun kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, orang yang baru berniat teror pun bisa ditangkap. Bisa. Nah, ngukur niat ini kan nggak gampang.
Lalu niat ini kemudian punya 3 elemen. Satu, dia sudah berusaha melakukan penguatan organisasi. Yang kedua adalah dia sudah melakukan latihan militer untuk melakukan upaya-upaya revolusi. Yang ketiga adalah mereka sudah melakukan penggelembungan ideologi untuk bisa mencetak orang lain untuk melakukan perbuatan teror. Yang keempat, yang terakhir ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 2010, orang yang menyalurkan uangnya kepada kelompok teror. Hanya itu ukuran niat. Tapi mengajarkan orang untuk dengan ajaran-ajaran Wahabi, apakah bisa ditangkap? Gak bisa. Undang-undangnya gak ada. Makanya kemudian ketika ada Ustadz Wahabi datang ke suatu tempat, kita minta polisi untuk melakukan penghalangan, polisi biasanya gak mau. Karena tidak ada undang-undang yang mendasari dia untuk melakukan penghadangan. Kecuali masyarakat melakukan resistensi atas nama kondusif, polisi bisa melakukan penghadangan. Tapi kalau polisi kemudian datang ujuk-ujuk, kamu nggak boleh ceramah di sini, nggak bisa. Undang-undangnya tidak ada yang mengatur itu. Tapi kalau masyarakat yang memberontak, nggak boleh, tolak. Nah, baru Kapolres datang, oke, kita hadang supaya kondusif wilayahnya. Hanya itu caranya. Nah, lalu bagaimana kita mendeteksi ini? Ya itu tadi, kembali kepada definisinya Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin. Ini guru besar dari Universitas Al-Azhar. Dia mengatakan bahwa radikal itu adalah ketika orang berusaha melaksanakan keinginannya jauh lebih cepat untuk terlaksana dalam konteks ingin menurunkan nilai negaranya sendiri untuk dikuasai. Nah ini, jadi tolok ukurnya itu adalah kedaulatan negara. Nah ini bisa dijadikan rujukan. Khilafah, oh iya, khilafah ini kan ingin mendevaluasi kedaulatan negara kita. Oh ada juga yang sama ajarannya seperti NU, sangat NU. Tapi ketika dia punya cita-cita khilafah, maka dia sudah memenuhi kriteria definisi radikal menurut Syekh Usama Said Al-Azhari. Ketika ada orang sudah mati-matian mengatakan kita ini ayo kita tahlilan, tapi isinya kemudian mengajak kita untuk melakukan perbuatan makar terhadap negara dengan membangun kebangkitan-kebangkitan khilafah dan sebagainya. Ini radikal, jauhi dia. Ini kalau mengacu, dan ini yang dipakai oleh lembaga tempat saya mengabdi hari ini. Syekh Usama Said Al-Azhari ini dalam Al-Haqqul Mubin ini juga kemudian dijadikan dasar. Nomenklatur negara kita pun tidak memakai kata-kata radikalisme sebenarnya. Makanya Undang-Undang Nomor 15 2003, Undang-Undang Pendanaan Teror Nomor 9 2010, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, Perpres Nomor 7, Perpres 21, ini tidak ada satupun yang menulis tentang radikalisme. Dia menulis ekstremisme yang mengarah kepada aksi terorisme. Semua nomenklatur negara kita seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ketika orang berusaha memantik perlawanan-perlawanan terhadap negara, apapun dia, apapun firqohnya, apapun organisasinya, ya udah, ini radikal. Orang NU sekalipun kalau dia menginginkan khilafah, ya udah ini radikal, harus kita lawan. Nggak ada pilihan. Kita bukannya al-wala wal bara, tapi seperti kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ukuran moral itu adalah orang yang mau mati-matian membela negaranya, bukan membela agama loh. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ini abad ke-14 sudah mengatakan itu. Orang yang membela agama itu belum tentu moralnya baik, karena manfaatnya hanya dirasakan orang oleh yang sesama agama aja. Tapi kalau orang mati-matian membela negaranya, maka manfaat dan maslahat pengorbanan dia itu dirasakan oleh orang satu negara. Ini pasti orang bermoral baik, kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Ini yang betul-betul, ini ajaran NU banget. Hubul waton minal iman gimana? Dan ini juga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membangun kecintaan terhadap tanah air ini bukan hanya kepada orang Islam, sampai mukhairik yang beda agama pun maju berperang di medan Uhud. Hari Sabtu lagi. Hari Sabtu ini kan hari Sabat. Orang Yahudi nggak boleh keluar rumah. Jalan kaki aja nggak boleh lebih dari 20 kilo. Nggak boleh nyalain lampu. Hari Sabatnya orang Yahudi. Tapi mukhairik maksa. Ditegur sama istrinya, mukhairik lu mau kemana? Ini kan hari Sabat ini, kamu keluar malah mau berperang lagi. Lalu mukhairik menjawab kepada istrinya, saya harus berjuang bersama Muhammad. Karena kita hidup nyaman di Madinah ini, karena perlindungan dia.
karena kepemimpinan dia, ini kata Mukhoirik. Lalu kemudian dia minta secari kertas, ambil kertas. Kalau saya mati di medan Uhud, saya akan mewariskan 3 kebun saya, 2 kebun kurma dan 1 kebun anggur. Saya berikan kepada Muhammad. Kata Mukhoirik. Berangkatlah dia berperang. Gugur. Bingung para sahabat. Ini mau dimakamkan seperti apa ya Rasulullah? Coba. Ini agamanya, ini Yahudi. Mau dimakamkan apa? Tapi ini syuhada ini. Lalu kata Nabi, kata Rasulullah, makamkan dia sesuai dengan keyakinan keluarganya. Serahkan kepada keluarganya, biar keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhoirik masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Lalu keluarlah hadis sahih yang terkenal yang ditulis oleh Imam Bukhari, mengatakan bahwa Mukhoirik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini cinta tanah air ini. Sampai orang yang beda iman pun mau berperang bersama Nabi. Nah ini ditulis tuntas oleh Syekh Utsama Said Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin. Nah rujukan itulah yang kemudian dipakai. Jadi kalau ada Felix Yao mengatakan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam, ngaji lagi lah. Ini loh dalilnya, ini loh. Artinya perang-perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, ini perang membela tanah air. Buktinya apa? Nabi melibatkan orang yang beragama lain juga dalam perang. Artinya apa? Ini membela tanah air. Membela kekuasaan politik Islam. Karena kalau Madinah ini jatuh ke tangannya kafir Quraisy, nasib agama Islam hari ini mungkin berbeda secara historik. Tapi kita harus percaya bahwa Islam ini betul-betul dijaga oleh Allah, menjadi agama yang merahmati seluruh alam semesta. Apakah kita boleh berpolitik? Boleh banget. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang Islam harus berpolitik, karena Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Harus berpolitik. Kenapa? Supaya produk-produk politik itu tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini kata Imam Ghazali. Tapi kita gabungkan dengan pernyataan Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud. Jangan tunggangi agama untuk tangga menuju kekuasaanmu, kata Ibnu Rus. Karena kalau kamu menunggangi agama dan membajak jubah-jubah agama dalam menuju tangga kekuasaanmu, kelak kejahatanmu juga akan menggunakan pembenaran agama-agama. Ini Ibnu Rus. Jadi politik silahkan, tapi jangan nunggangi agama. Jangan kemudian mereka yang tidak milih saya bukan orang Islam. Kalau dia mati jangan sholati jenazahnya. Gitu loh. Nah ini politisasi agama. Makanya saya itu nggak mau berpihak ke Ganjar, ke Prabowo, ke Anies. Saya silahkan Pak, hati nurani itu. Silahkan ikuti hati nurani, pilih siapapun. Tapi jangan pilih mereka yang menggunakan jubah-jubah agama. Kita ingat tadi cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang anti terhadap politisasi agama, yang kemudian memberikan influence ijtihad untuk menggunakan An-Nahl ayat 90 dalam setiap khutbah yang kita pakai sampai hari ini. Itu Gus. Ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian radikal ini? Kemudian radikal ini menjadi satu yang harus kita waspadai. Saya mohon maaf kalau saya tidak mau dianggap sebagai fanatik buta, tapi hanya NU yang diandalkan oleh negara ini. Mohon maaf. Saya bekerja di Mabes Polri menjadi tenaga ahli pencegahan radikal, ekstrim dan teror. Saya setiap hari itu bekerja di Densus 88 yang diandalkan oleh Densus untuk penguatan kontra radikal di masyarakat hanya NU. Kadang-kadang kita juga ngajak-ngajak Muhammadiyah lah. Kadang-kadang untuk ke kantong-kantong Muhammadiyah. NU ini yang kita keler kemana-mana. Yang namanya Pak Kadensus ini orang Kristen, namanya Irjen Pol Martinus Hukom. Konflik Poso itu menyisakan semua orang Islam yang ada di Poso, di Ampana, Tojo Una-Una, Parigi Mutong, ini semuanya Wahabi. Nggak ada NU-nya. Yang dilakukan oleh Pak Martinus Hukom apa? Mendirikan kantor PCNU, dibangun gedungnya 6 lantai, pengurusnya diimpor dari Jawa. Coba. Karena memang ini NU menjadi andalan kita. Pengurusnya semua dari Jawa kita impor. Kita bikin pondok pesantren NU di sana, di Poso itu. Bukan hanya ustadznya yang diimpor dari Jawa, santrinya juga. Karena kita ingin betul-betul supaya NU berada di garda terdepan dan bisa meng-NU-kan semua orang. Ini bukan karena faktor homogenisasi, bukan.
Setidaknya kalau mereka itu orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, ataupun mereka itu penganut Wahabi atau penganut Syiah atau penganut Ahmadiyah, setidaknya mereka punya resiliensi pemikiran yang sama dengan orang NU. Silakan berbeda organisasi, silakan berbeda mazhab, manhaj, ijtihad, silakan berbeda. Tapi satukan pemikiran itu seperti orang NU yang tidak gelisah oleh perbedaan, yang selalu menjunjung tinggi NKRI dan selalu mengamankan Pancasila, itu aja. Itu Pak. Ini masalahnya kan ketika mereka berbeda mazhab, berbeda manhaj, lalu mereka merasa paling benar sendiri, dan orang-orang NU ini kan dikafirkan, dinerakakan. Saya itu dinerakakan itu sehari minimal 4 kali Pak. Dikafirkan itu berkali-kali. Biasa itu, di medsos itu saya dedel duel jadi bubur Pak. Kalau saya mau berhitung harga diri, sebenarnya harga diri saya udah nggak ada, tapi bodoh amat. Saya menganggap mereka ini adalah boneka-boneka yang menjadi korban. Dan mereka ini saya anggap orang-orang Khawarij yang akhirnya berhasil disadarkan oleh Abdullah ibnu Abbas karena mereka mau berpikir. Yang tidak sadar adalah orang-orang yang telat berpikir. Makanya kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an pun dilawan sama mereka karena mereka malas berpikir. Yang mau berpikir apa? Sadar Pak, kelompok Khawarij 6.000 berhasil disadarkan dalam 1 kali pertemuan. Kebenaran-kebenaran seperti ini yang harus kita sampaikan. Silahkan nggak usah jadi NU, nggak apa-apa. Daripada cuma nyesek-nyesekin di NU. NU aja kadang-kadang gegeran sendiri kok. Ya Pak PKB. Jangan bahas itulah. Sensitif. Nah ini yang akhirnya harus kita pahami. Makanya kemudian NU menjadi andalan kita semua hari ini, termasuk dari criminal justice system. Saya tidak terlalu fanatik buta juga Pak. Saya juga bukan pengurus PBNU. Saya cuma lahir dari kakek saya. Kakek saya ini adalah santri terakhir Syekhona Muhammad Khalil, satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo, Asem Bagus Situbondo. Kakek saya itulah yang santrinya Mbah Khalil terakhir. Setelah itu Mbah Khalil wafat. Makanya jangan panggil saya Gus, panggil saya Islah atau Cak Islah. Karena bapak saya itu pedagang besi tua, bukan kiai. Yang kiai kakek saya. Ya kalau mau maksa ya panggil Gus lah, nggak apa-apa. Nah ini yang harus kita pahami. Gus, adiknya jenengan sama-sama ganteng ya. Terutama tentang ketegasan pemerintah, baik yang terkait sumber dana maupun yang terkait perizinan. Oke. Ini persoalannya Gus. Di negara kita ini tidak punya undang-undang ITE yang harus melarang satu ajaran tertentu. Beda dengan PKI, beda dengan ajaran Leninisme, Marxisme, Komunisme dan sebagainya yang diatur oleh TAP MPRS nomor 25. Dan aturan ini tidak bisa dianulir. Makanya setiap ada orang mengatakan komunisme bangkit di Indonesia, saya nggak pernah percaya. Aturannya jelas dan secara geopolitik, secara global, komunis ini sekarang sedang jantungan. Gak mungkin dia bangkit lagi. Kalau di negara kelahirannya sudah tewas, maka yang ada adalah negara-negara hilir seperti Korea Utara dan Cina yang sudah abu-abu. Ini narasi yang dibangun oleh kelompok tertentu karena apa? Dua calonnya Islam semua. Bingung dia memframing musuhnya ini seperti apa. Lalu diframinglah menjadi komunis. Karena dua-duanya sama-sama Islam. Kalau Ahok sama Anies gampang. Satunya Cina, satunya Arab. Satunya Kristen, satunya Islam. Gampang membelahnya. Waktu pilkada DKI 2017, ketika sama-sama Islam, nggak ada lagi framing aja lah komunis. Makanya tuduhan komunis selalu melekat kepada Pak Jokowi. Nah, ini bisa dibedakan. Kalau komunisme dengan TAP MPRS nomor 25 itu kemudian tidak bisa diganggu gugat dan bisa kita melakukan proses hukum terhadap siapapun yang menyebarkan, siapapun yang menginfluen, siapapun yang berusaha menghidupkan kembali, ini ada aturan yang baku. Soal Wahabi Salafi nggak bisa. Meskipun kita tahu ini biangnya terorisme. Karena tidak ada undang-undang yang bisa melarang ajaran ini untuk dialirkan. Dan kita negara demokrasi. Ini bisa dikatakan kebaikan demokrasi atau malah keburukan demokrasi. Karena banyak orang yang mengharamkan demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi. Orang-orang Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin ini mengharamkan demokrasi semua, termasuk orang-orang Wahabi. Tapi mereka memanfaatkan kebebasan-kebebasan bersuara dalam berdemokrasi untuk mengatakan anti demokrasi.
Ini entah ini kebaikan atau keburukan demokrasi, tapi kita tidak punya aturan itu. Sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2. Lalu apa yang kita lakukan ketika negara tidak bisa melarang ajaran ini? Kita tidak bisa. Kemenak kalau tidak memberikan izin kepada sebuah ma'had, sebuah lembaga pendidikan, meskipun orang Kemenak tahu bahwa ini berbasis Wahabi Salafi, dan ini misalnya ajaran yang menjadi trigger dari terorisme, tidak ada aturan yang melarang ajaran ini, sehingga Kemenak akan salah kalau tidak memberikan izin. Lalu apa kemudian yang kita lakukan? Hari ini kita berusaha melakukan pelarangan-pelarangan di setiap institusi milik negara terhadap penganut ajaran ini. Karena apa? Pergerakan mereka sudah luar biasa. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan Wahabi Salafi ini sudah masuk ke BUMN. ASN sudah banyak yang kena. Banyak sekali yang kena, terutama Telkom, Telkomsel, ini semua nih produk-produk Telkom dan PLN. Kalau nggak ngundang ustadz-ustadz Wahabi kita nggak tahu. IPDN ngundang Khalid Basalamah, ketahuan akhirnya saya yang menggantikan. Kalau mereka nggak ngundang Khalid Basalamah kita nggak tahu. Nah, gerakan-gerakan secara tersembunyi oleh mereka inilah kemudian yang berusaha dieliminir dengan aturan-aturan yang bersifat internal. Contoh, Mabes Polri hari ini punya undang-undang di internalnya, namanya Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang setiap anggota kepolisian dimanapun di seluruh dunia, anggota Polri ya, di seluruh dunia untuk menganut faham Wahabi Salafi. Satu-satunya di Indonesia. Siapa yang membuat aturan ini? Polri. Yang merumuskan aturan itu siapa? Islah Bahrawi. Enggak, nanti sombong saya. Tapi saya ikut menjadi tim perumus dari aturan ini, yang melarang setiap anggota kepolisian, baik yang berdinas di dalam Indonesia atau yang berdinas di luar negeri, tidak boleh menganut paham Salafi Wahabi. Aturannya ada, Perpol nomor 7 tahun 2022. Ini dirumuskan dan disahkan pada zaman Sambo menjadi Kadipropam. Nah, tapi aturan ini kemudian, apakah ada lembaga lain di negara ini yang membuat ini? Enggak ada tuh. Saya sampai ngemis-ngemis ke setiap lembaga. Ayo rekrut saya untuk merumuskan aturan di lembaga kamu. Sama seperti Polri, berhasil kok. Anggota polisi yang terlibat dalam pengajian Khalid Basalamah dan kemudian tampil di YouTube secara terbuka di Polair Jakarta Utara, dipanggil semua. Ada 1.300 perwira dipanggil semua. Perwira menengah dan perwira tinggi dipanggil semua karena terbukti mengikuti ajaran ini. Dia dimutasi ke tempat-tempat non strategis, senjatanya semua dicopot akibat dari aturan ini. Hebat loh Polri. Saya menawarkan ke TNI, belum ada tuh yang ngajak saya. Ini saya tidak mendiskreditkan TNI, karena saya menganggap bahwa 9.200 orang personil di TNI itu terpapar ajaran ini. Itu loh. Makanya kemudian giroh seperti ini. Kemenak sedang berusaha merumuskan. Oke, kita tunda dulu karena ada program sosialisasi moderasi beragama dari Kemenak. Setelah itu baru kita bikin roadmapnya segala macam. Belum, sampai sekarang masih mandek. Polhukam juga demikian. Saya dengan Pak Mahfud berusaha menggodok aturan ini untuk berbagai lembaga-lembaga di bawah Kementerian Polhukam. Sampai sekarang masih begini-begini aja. Polri konkret. Saya tidak menganggap saya bangga karena saya menjadi tenaga ahli di sana, tidak. Ada beberapa teman-teman dari kalangan Nahdien yang bukan karena sentimen terhadap Wahabi, bukan, karena tinjauannya memang akademis. Penyebab terorisme itu adalah Wahabi Salafi. Makanya kemudian kita mendorong aturan itu untuk ditandatangani oleh Kapolri dan ditandatangani pada bulan Juli tahun 2022, Perpol nomor 7 namanya. Sekarang tiarap semua, kalau ada polisi yang menganut paham ini, ada yang berjenggot segini, kecuali Intel ya. Kalau Intel memang kadang-kadang dia bahkan jadi orang gila juga penampilannya. Jenggot begini dan dia pakai seragam, laporkan Pak. Gus, Kiai mohon maaf, laporkan. WA aja ke saya. Saya laporkan ke Propam di setiap Polres atau perlu ke Propam Polda, Kabid Propamnya. Laporkan karena ada aturannya sudah. Nah, lembaga lain tidak punya. Ketika negara tidak bisa membuat aturan untuk melarang ajaran ini, kita buat ruang geraknya supaya lebih sempit.
lewat lembaga-lembaga negara. Karena apa? Akselerasi mereka itu karena mereka berdiaspora di lembaga-lembaga negara dan pelayanan publik. Itu masalahnya. Makanya kemudian wilayahnya yang kita batasi. Ini juga yang dilakukan oleh negara seperti Maroko dan Tunis. Saya sudah studi komparasi, Pak. Ke Malaysia yang katanya melarang, ternyata juga abu-abu aturannya. Ajaran-ajaran yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh hidup di Malaysia. Aturannya seperti itu. Masalahnya, semua ajaran ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah masalahnya. Sak Muhammadiyahnya, sak Syiahnya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya. Enggak ada yang terlarang. Di Tunis tidak melarang. Yang kita dengar tadinya, oh di Tunis itu ajaran Wahabi Salafi dilarang. Ternyata enggak. Memang hanya dibatasi ruang geraknya. Makanya kemudian hasil dari berbagai studi komparasi itu kita membentuk FGD. Dari FGD itu kemudian kita temukan bahwa oke, kita buat aturan roadmap pelarangan-pelarangan di setiap lembaga negara. Kalau nanti ternyata ada perusahaan-perusahaan swasta yang ikut serta untuk melakukan tes wawasan kebangsaan untuk melawan ajaran ini yang dianut oleh karyawannya, itu silahkan aja. Tapi kita harus mulai dari negara. Karena negara tidak mampu membuat undang-undang ini atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan menyalurkan ideologi dan sebagainya. Apalagi ini berbasis agama, saya katakan tadi kalau atas nama agama apapun kejahatan akan terlihat terhormat. Nah ini kemudian mereka akan teriak kalau dilarang, karena negara belum bisa melarang. Tidak ada aturan Internal Security Act, Homeland Security Act, Anti-Terror Act dan sebagainya. Kita tidak punya. Nah makanya setiap lembaga kita mulai, dan itu sudah kita mulai. Densus menjadi pelopor di Mabes Polri dan juga Propam waktu itu. Dan hari ini Densus ngemis-ngemis ke berbagai lembaga negara untuk membuat aturan yang sama, tapi semuanya belum ada gayung yang bersambut. Miris. Miris. Saya berani ngomong begini, teriak-teriak di mana-mana. Ini sama aja nggak ada artinya kalau negara tidak hadir. Dan ini saya ngomong begini karena direkam. Kalau nggak direkam ya saya ngapain ngomong begini. Tolong sebarkan ini, biar negara mau bergerak. Kita nggak gelisah dengan keyakinan orang, kita nggak gelisah dengan manhaj orang, tafsir orang, bukan. Tapi ketika dia mempetak-petakkan dan mengkotak-kotakkan dan mengadu domba masyarakat, ya ini harus kita lawan. Mau Kristen kek, mau Islam kek, mau Wahabi kek, mau Yehova kek, ya kita lawan lah. Gitu. Kenapa nggak bisa dibubarkan? Ya nggak bisa, karena memang kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan lembaga pendidikan. Kurang apa Al-Mu'min Ruki itu? Semua alumninya menjadi teroris semua. Hampir semua, bukan semua. Hampir semua. Dan yang ditangkap Densus itu mau ditangkap di Bengkulu, di Lampung, atau di Poso, atau di Ambon, atau ditangkap di ujung-ujung sana di Pulau Sumatera itu. Alumni Ruki. Kenapa kok belum ditutup? Karena kita tidak punya perangkat undang-undangnya. Nah, berbagai lembaga pendidikan berbasis Wahabi. Sekarang ada Sunnah Nusantara di Riau. Sunnah Nusantara. Kita nyebut Islam Nusantara. Udah diserang habis-habisan nanti kalau naik haji ke Borobudur. Ini luar biasa ini. Jadi dengan cepat. Dananya dari mana? Ya dari negara ini dengan berbagai liku-likunya. Dulu dana yang masuk ke Indonesia itu 52 juta US dollar per tahun dari gerakan Wahabi internasional. Ketika Saudi masih kenceng-kencengnya duitnya, uangnya masih nyembur dari dalam bumi Saudi. Hari ini Saudi sudah sadar di bawah Pangeran Muhammad bin Salman. Negara saya ini nanti kalau hidup dengan Wahabi, ini kata Muhammad bin Salman, nanti Saudi ini akan menjadi negara paling primitif di seluruh dunia kalau kita bertahan dengan ajaran ini. Makanya kemudian mereka mengubah hari kemerdekaannya. Hari kemerdekaan Saudi itu dirubah. Coba bayangin, negara mengubah 17 Agustusnya coba. Hanya karena apa? Ingin memutus mitos politiknya dengan Wahabi. Yaumit Taksis namanya. Itu dirubah menjadi 22 Februari. Karena hari kemerdekaan sebelumnya mengacu kepada pertemuan Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dengan keluarga Ibnu Saud. Lalu kemudian, wah ini terus akan terbawa nih Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam sejarah politik kita. Akhirnya dirubah hari kemerdekaannya ke 22 Februari mengacu kepada keluarga Ibnu Saud ketika mencanangkan kemerdekaan untuk Saud dari Kekaisaran Utsmani. Sebelum ketemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketemu Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Dirubah ke mengacu kepada tahun 1727. Dirubah. Pas Yaumit Taksis itu saya di Saudi.
Saya menyaksikan bagaimana mereka ingin memutus politiknya dengan Wahabi mati-matian sampai hari kemerdekaannya dirubah coba. Ini kan konsensus satu negara yang dia rubah. Nah ini salah satu bukti ketika Saudi sudah enak dengan Wahabi, kita di sini makin jadi nih orang-orang ini. Ini loh anomali sekali. Nah makanya kemudian ketika orang-orang barat sudah lepas dengan satu infiltrasi ideologi yang dieksportasi paksa ke satu negara, maka kemudian dia melepaskan itu dan membiarkan itu menjalar secara autopilot. Sama seperti komunis. Komunis kurang apa? Dia sudah tumbang di negaranya sendiri di Rusia dengan glasnost dan perestroika. Yang makin jadi itu Korea Utara. Nah Wahabi juga demikian. Di Saudi sudah ditolak oleh kerajaan Saudi, yang makin jadi itu di negara hilirnya seperti Indonesia ini. Nah ini bagaimana kemudian genealogi politik dan ideologi itu bekerja, termasuk Said Nursi yang kemudian melakukan infiltrasi ke sini. Ini terus terang dulu yang namanya oposisinya Erdogan, itu juga dulu pernah populer di sini. Bahkan dianggap bahwa oposisinya Erdogan ini sama dengan Gus Dur, orangnya sangat plural. Yang sekarang ada di Amerika itu mengasingkan diri, yang berusaha memantik pemberontakan pada tahun 2016 itu. Berusaha dijejalkan ke sini ideologinya, dan that is how ideology works. Jadi ideologi itu memang selalu menjadi sasaran utama kepada suatu negara untuk dihancurkan. Sama semua polanya. Kita pernah mengekspor ideologi? Nggak pernah. Bahkan ada salah satu mantan wapres di sini yang ngundang Taliban ke sini. Taliban suruh hidup di sini. Jangan sebut kalau itu Pak Yusuf Kalla, kelepasan lagi. Ngundang Taliban, anggapannya Taliban ini sama dengan NU katanya. Loh, bukannya NU loh yang disuruh ke sana gimana? Nah ini adalah anomali-anomali bagaimana orang-orang kemudian berusaha menguasai satu cangkang politik di suatu negara, berusaha mengimpor paksa berbagai ideologi untuk hidup di sini. Dan ini adalah kepentingan geopolitik global, bagian dari shifting strategy of global game. Wah panjang ini, makin ruwet nanti kita kalau bicara ini. Kita berbicara tentang bagaimana teori operasi intelijen, tentang ideologi. Matang ini, banyak sekali, saya harus pakai slide nanti. Nanti, wah berat. Nggak nyampe nanti, sombong amat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, para Gus, para Kiai, para guru, kita nggak usah ruwet-ruwet lah. Intinya begini, Gus, Kiai, mari kita pertahankan NU ini sebagai mainstream, arus utama dari cara hidup kita berbangsa dan bernegara. Itu saja. Ini adalah mainstream backbone yang harus kita jaga. Kalau kita tidak sanggup menjaga NU, percayalah kita akan menjadi Somalia, Liberia, Nigeria, Sudan, Mali, Suriah, Pakistan, Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Seleka, Antibalaka, macam-macam. Hancur-hancuran Pak. Saya merasakan sendiri di negara konflik itu bagaimana kemudian malaikat maut itu terbang ke sana kemari nggak jelas. Kita nggak tahu apa kita akan nikung sedikit akan mati di situ atau kita jalan lurus kemudian bom meledak dan kita hancur berkeping-keping. Nggak pernah tahu kita. Kita enak di sini masih bisa minum ini. Nuces. Nah betul ulama les. Nah ini semua adalah gambaran kepada kita bahwa kita jangan kemudian mengkhianati berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mengapa kemudian kelompok-kelompok yang mengusung khilafah dan sebagainya, kelompok-kelompok ekstrim sayap kanan tidak pernah dimenangkan secara politik di negara kita sampai hari ini? Kenapa? Dulu mereka melebur ke Pak Prabowo kalah. 2019 melebur juga kepada Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo kalah. Hari ini mudah-mudahan juga yang melebur kepada salah satu capres juga kalah. Ini bukan kampanye politik. Kenapa kok bisa mereka ini seolah-olah sulit untuk menang secara politik di negara kita? Karena Allah masih menyayangi bangsa ini. Saya kira itu ya cukup. Ini saya mau ke Jakarta loh.